Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada seorang guru yang mengajarkan seorang anak agar tekun berdoa sampai ia menerima jawabannya. Guru itu berkata, "Kamu tahu kan, banyak sekali yang berdoa kepada Tuhan, dan jika kamu belum menerima jawaban atas doamu, itu artinya Tuhan masih sibuk menjawab doa orang lain. Kamu harus sabar menunggu dan terus berdoa." Dulu dengan polosnya anak itu mempercayai begitu saja apa yang dikatakan oleh gurunya. Tetapi setelah dewasa, ia mulai mengerti pesan yang ingin disampaikan melalui pengajaran gurunya, yaitu tentang ketekunan di dalam berdoa. Hanya saja saat itu ia menyampaikannya dengan cara yang dapat dimengerti oleh anak-anak. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan di atas kita melihat bagaimana Yesus menyuruh orang memanggil Bartimeus untuk datang kepadanya. Dikisahkan bahwa situasi ketika Yesus masuk ke kota Yeriko saat itu sangatlah ramai. Bukan hanya karena banyaknya orang, tetapi karena suara teriakan mereka. Orang banyak yang berbondong-bondong tidak mungkin hanya diam saja. Memang Alkitab hanya menyoroti tentang Bartimeus yang berseru kepada Yesus. Tetapi sudah barang tentu ada banyak orang yang berseru-seru kepada Yesus saat itu. Dalam kondisi yang demikian itu, tentu sulit untuk mendengar secara jelas teriakan masing-masing orang. Tetapi Yesus sanggup mendengar dan membedakan jeritan si buta Bartimeus yang memohon belas kasihannya di tengah suara-suara yang riuh saat itu. Penting kita mengingat hal ini, bahwa Yesus akan selalu mendengarkan jeritan kita dan ia tetap peduli sekalipun situasi di sekeliling kita sepertinya sangat sulit. Jeritan kita dalam doa akan membuat ia menghentikan langkahnya dan kemudian mencari sumber jeritan itu lalu menyatakan pertolongannya. Yesus tidak pernah terlalu sibuk sehingga ia mengabaikan orang-orang yang berseru kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Di lain kesempatan, Yesus sedang dalam perjalanan ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya. Di tengah kerumunan orang banyak, seorang wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun menyentuh ujung jubahnya secara diam-diam. Meskipun Yesus sedang berdesak-desakan dengan orang banyak, namun ia tahu bahwa seseorang menjamah jubahnya dengan iman dan Yesus segera berhenti untuk mencari tahu siapa yang menjamah jubahnya. Dan setelah itu, ia menyembuhkan wanita tersebut. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah bukti bahwa Yesus tidak pernah mengabaikan siapapun dan Dia tidak pernah terlalu sibuk untuk dimintai pertolongan. Dipandang dari seluruh penduduk bumi yang berjumlah sekitar 7,9 miliar, kita mungkin berpikir bahwa kita bukanlah siapa-siapa dan bukanlah orang yang penting. Namun ingat bahwa kita begitu penting dan berharga di mata Tuhan. Jeritan kepada Yesus akan membuatnya berhenti serta menolong kita sebagaimana Ia berhenti
dan menolong Bartimeus. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena memiliki Engkau yang selalu peduli kepada anak-anak-Mu. Saat ini aku datang kepadamu, mohon belas kasih-Mu untuk mengabulkan satu permohonanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.